Saat Tong Jun berjalan pergi dengan beberapa penjaga terakhir, desahan yang mengerikan terdengar di jalan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa di Tongcheng, ada beberapa orang yang benar-benar berani memprovokasi keluarga Tong. Yang lebih mengejutkan adalah Penatua Tong Jun dan Penatua gagal menangkap provokasi tersebut. Bahkan anak laki-laki patriark muda mereka, Ping, jadi kehilangan muka. Saya khawatir tidak butuh waktu lama bagi Tong Ping untuk ditakuti oleh seorang pria yang telah kehilangan perlawanannya. Dia menamparkan wajahnya dan langsung membuatnya berpura-pura pingsan dan mempermalukannya. Ini akan menyebar ke seluruh darah. Meskipun ini tidak dapat memengaruhi kekuatan nyata Tong Ping, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi reputasinya dengan keluarga Tong. Tentu saja, semua orang tahu bahwa menjadi begitu provokatif di wilayah mereka sendiri, keluarga Tong tidak akan pernah berhenti sampai di situ. Selanjutnya, kedua orang ini pasti akan menghadapi kemarahan keluarga Tong. Apakah kamu sudah cukup berkemas? Melihat Qin Yichen duduk di tangga, Lei Yunyu tidak bisa membantu memutar matanya, dan mengutuk. Dia tahu bahwa wajah di bawah jubah hitam mungkin tertawa terbahak-bahak. Qin Yichen sedikit menggelengkan kepalanya, perlahan bangkit, dan berjalan pergi dengan debu di jubah hitamnya. Kedua orang ini belum berencana untuk melarikan diri. Mungkin mereka juga tahu kalau mereka tidak bisa kabur dari kota anak-anak sama sekali, jadi menyerah saja. Mungkin kamu ingin melarikan diri secara rahasia. Cantiknya tidak biasa. Mungkin mereka benar-benar bisa lolos. Melihat dua orang yang berjalan ke atas, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di antara penonton yang tak terhitung jumlahnya, terdengar suara bisikan. Melihat hal tersebut, beberapa pembangkit tenaga listrik yang menginap di hotel mewah ini telah pergi secara berurutan. Mereka tidak memiliki hati yang besar untuk tinggal di sini. Keluarga Tong benar-benar datang untuk membalas dendam. Saya khawatir seluruh hotel akan dihancurkan. Untuk menghindari bencana bagi orang yang tidak bersalah, mereka memilih untuk pergi dari sini dengan penuh minat. Kami benar-benar menyinggung keluarga Tong kali ini. Melihat melepas jubah hitam, wajah Qin Yichen tidak masalah. Lei Yun tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan mendesah pelan. Sebelumnya, dia sengaja menghindari serangan Tong Jun dan tidak melawan. Faktanya, dia ingin membiarkan yang terakhir mundur. Namun, dia tidak menyangka Tong Jun begitu tidak tertarik. Dia memotong udara selama beberapa menit. Selain itu, Tong Ping juga menembak Qin Yichen. Meskipun yang terakhir tidak menggunakan kekuatan nyata, dia bukanlah seseorang yang diintimidasi dan tidak melawan. Jadi tadi ada adegan lucu. Namun, dengan kaki Anda juga dapat berpikir bahwa penghinaan Tong Ping akan segera membuat keluarga Tong tahu bahwa ketika saatnya tiba, mereka mungkin tidak akan merasa nyaman lagi. Itu hanya keluarga Tong, yakinlah, tidak apa-apa. Melihat wajah cantik Lei Yunyu, Qin Yichen sedikit menggelengkan kepalanya padanya, terkekeh. Tetapi, melihatnya begitu acuh tak acuh, Lei Yunyu masih sedikit khawatir. Tetapi ketika dia melihat mata gelap yang terakhir, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata selanjutnya. Di mata hitam itu, ada sentuhan warna yang tajam. Saat ini, Lei Yunyu juga menebak. Mungkin, sejak awal, pria ini tidak pernah berniat diam. Keluarga Tong, meskipun mereka tidak peduli berapa banyak, tetapi di tempat berdarah ini, ada keluarga berdarah yang ditakuti oleh leluhur tua iblis tua. Jika Anda benar-benar membuat keluarga Tong menjadi langit dan bumi terbalik, maka tidak diragukan lagi bahwa keluarga berdarah ini tidak akan pernah duduk diam. Lagi pula, keluarga Tong secara samar-samar menjadi tangan kiri dan kanan mereka melawan keluarga Tong. Itu setara dengan memprovokasi klan berdarah. Makan aku esensi darah klan berdarah, biarkan kamu membayar bunga dulu. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Segera, dia juga kembali ke tempat tidur, duduk bersila, dan mulai berkultivasi. Di bagian paling tengah kota, ada rumah yang sangat megah. Rumah besar ini menempati area yang relatif luas, dan skalanya bahkan lebih besar dari beberapa sekte yang kuat. Ini Tongfu. Pada saat ini, di aula samping di tengah mansion, suasananya tampak luar biasa bermartabat. Di sana, Tong Ping berdiri di sana dengan wajah muram, tetapi wajah Zhang Junlang saat ini sedikit bengkak, dan bibirnya, yang bengkak agak berlebihan, tampak sangat malu. Saat ini, ada 3 siluet di aula ini. Salah satunya adalah Tong Jun yang sebelumnya pernah berurusan dengan Lei Yunyu, sedangkan 2 lainnya memiliki atmosfer yang lebih kuat dari Tong Tong. Rupanya, mereka adalah 2 pembangkit tenaga raksasa keluarga Tong. Tidak mungkin, berani membuat masalah di kota anak-anak. Tong Jun, bawa aku, potong kepala mereka, gantung mereka di tembok kota, peringatkan orang lain agar tidak mengikuti contoh buruk. Orang tua di sebelah kiri memukul meja, berteriak marah. Tong Zuo, jangan gegabah. Alis lelaki tua lain di samping sedikit mengernyit ke samping, tetapi mengulurkan tangan untuk menghentikan lelaki tua yang berapi-api itu. HMPH, aku telah diintimidasi ke pintu dan belum mengambil pelajaran apapun. Itu akan membuat keluarga Tong kita kehilangan muka. Tong Zuo marah dan mendengus dingin, tetapi juga duduk. Penatua hebat sedang menghibur para hegemon.
Jangan laporkan ini untuk saat ini. Begitu para tetua hegemon mengetahui hal ini, saya khawatir mereka akan memberi kesan buruk pada keluarga kita. Setelah lelaki tua itu dengan samar bergumam pada dirinya sendiri di sebelah kanan, dia perlahan berkata, berani membuat masalah saat ini. Saya khawatir orang tua sengaja bertindak untuk membuat kita marah, dan kemudian memengaruhi status kita. Saya bisa menunggu benar-benar tidak bisa mengenai jebakan ini. Mendengar perkataan lelaki tua ini, beberapa orang di aula sedikit terdiam. Meskipun keluarga Tong sekarang berlumuran darah, ingin berangin dan hujan, tetapi para petinggi ini hanya menyadarinya. Dalam kegelapan, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang iri pada mereka. Pada saat ulang tahun Penatua Agung keluarga Tong ini, bahkan klan berdarah mengirim utusan untuk memberi selamat. Saya khawatir kali ini akan ada sedikit kedengkian yang sengaja membuat masalah, hanya untuk membuat keluarga Tong marah. Setelah marah, keluarga Tong sangat mungkin membuat beberapa kesalahan yang tabu keluarga pengorbanan darah. Lagi pula, jika mereka terlalu sombong di depan mata, mungkin mereka akan membuat yang terakhir tidak bahagia. Itu bukan hal yang baik untuk keluarga Tong. Meskipun mereka terlihat hebat di permukaan sekarang, itu karena persetujuan diam-diam dari klan berdarah. Jika yang terakhir tidak puas, mereka dapat dibawa kapan saja. Keluarga Tong tumbang.